Lihat wajah-wajahnya ini sepertinya sudah lapar, benar? Karena mau istirahat, benar? Iya, wajah lemes ini. Apa belum sarapan? Sudah, ada yang belum. Tapi kalau sudah kayaknya masih lapar lagi, gitu ya. Oke. Nah, tapi tenang saja, nanti kita pembelajarannya tidak terlalu banyak gerak ya. Jadi nanti kalian bisa santai-santai, serius tapi santai, gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, jadi lebih bagusnya lagi kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti di kegiatan pembelajaran hari ini kita bisa lebih mudah dan lebih lancar kegiatannya ya. Siapa yang saat ini waktunya untuk memimpin doa? Oke, Mas Lanu, silakan dipimpin. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar matematika hari ini, alangkah baiknya kita buka percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Jadi kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya nanti kegiatan kita nanti berjalan dengan lancar. Begitu ya? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang hari ini, saya mau tanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang cerita fantasi. Cerita fantasi itu yang bagaimana? Cerita yang di luar nalar. Ya, cerita yang di luar nalar ada lagi? Apa? Tidak masuk akal. Oke, cerita tidak masuk akal apa lagi? Fiksi. Oke, ada lagi? Dari grup sini? Ya. Oke, tidak masuk akal, fiksi, di luar nalar ya. Intinya fantasi itu sebuah cerita yang di dalamnya penuh keajaiban dan banyak yang tidak masuk akalnya, meskipun nanti ada beberapa yang masuk akal gitu. Jadi tidak semuanya itu tidak masuk akal, ada yang masuk akalnya gitu ya. Cuma banyak yang tidak masuk akalnya, gitu kan? Oke. Terus masih ingat nggak strukturnya kemarin ada apa aja? Mulai dari orientasi itu apa sayang? Pengenalan tokoh. Terus komplikasi? Permasalahan. Resolusi? Iya, menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Kalau kalian sudah tahu strukturnya itu ada 3. Jadi kita ini nanti akan berlatih menulis cerita fantasi. Oke. Yang namanya menulis itu mudah. Mudah kalau ada topiknya atau temanya. Tapi akan terasa susah kalau tidak punya bahannya. Ya kan? Maka dari itu nanti kita akan mengumpulkan topik, mengumpulkan bahan-bahan supaya nanti dalam bercerita nanti kalian lebih mudah. Jadi sebelum kalian bercerita secara individu, ini nanti di pembelajarannya selama 2 jam pembelajaran ini, selama 80 menit ini, kita nanti akan menulis cerita fantasi secara berkelompok terlebih dahulu. Ya. Jadi yang pertama nanti kalian akan mendata berbagai macam topik, dan yang kedua nanti tujuannya kalian bisa menulis cerita fantasi secara berkelompok sesuai topik yang sudah dikumpulkan, gitu. Karena kan terasa mudah jika banyak topik, banyak tema. Semakin banyak yang kalian keluarkan, semakin banyak tema, semakin banyak cerita yang akan diceritakan, gitu. Oke, karena nanti coba kalau kalian bersama dengan teman kalian,
Diem-dieman. Kenapa kok diem-dieman? Iya, karena nggak ada topiknya mau ngomong apa. Tapi kalau kalian duduk terus iso ngobrol, berarti yang ada topik yang bisa dibicarakan. Sama seperti menulis, sama seperti halnya dengan cerita. Kalau kalian bercerita, itu harus ada topik yang dibicarakan. Jadi kalau misalkan percuma saja kalau misalkan nanti kalian dapat kertas atau dapat buku tapi tidak ada topiknya, kan ya nggak akan menulis, gitu ya. Oke, nah itu tujuan kita, target kita ya. Setidaknya kalian sudah bisa mendata topik, dan yang kedua kalian bisa menulis cerita fantasi secara berkelompok. Itu ya, itu target kita hari ini. Nah, terus sebelum kita menuju ke sana, sekarang saya minta kalian melingkar, membuat lingkaran. Yuk. Membuat lingkaran besar. Ya langsung aja bergabung cowok cewek campur. Ya, melingkar. Membuat sebuah lingkaran. Ayo sini kali. Kamu ngapain di situ sendiri ya? Sini. Oke. Ya. Oke, tadi kan lapar, ya, lemes, terus mau memulai pembelajaran kayaknya aras-arasan gitu kan. Apalagi kita harus menulis ya. Kita butuh yang namanya sebuah ide untuk menulis. Maka dari itu, ini nanti kita akan relaksasi sejenak untuk menemukan ide. Karena dari kalian diam, siapa tahu kalian menemukan sebuah ide. Sama halnya ketika kalian lagi di kamar mandi, lagi duduk di WC, lagi BAB, diem aja, tiba-tiba muncul ide. Nah, seperti itu ya. Nah, itu oke? Sudah siap semuanya? Jika sudah siap, silakan atur posisi duduk kalian yang nyantai, nyaman, tapi tetap tegak, bukan melendeng. Nah, ngelendeng konsolnya menjadi beban, terus akhirnya konsolnya nggak nyaman, kamunya nyaman. Oke, silakan diatur posisi duduknya. Sudah nyaman apa belum? Belum. Hah? Ya. Gelosor kakinya di depan. Oh, nanti aja itu nanti kalau pas buat cerita ya. Sekarang kita duduk biasa dulu. Duduk biasa, tegak dulu untuk memunculkan sebuah ide. Oke? Sudah nyaman duduknya? Sudah yakin? Kalau sekiranya empat-empatan ya rada melebar juga nggak apa-apa. Ya, daripada nanti nggak nyaman, lagi enak-enak bayarnya tiba-tiba kesenggol lututnya koncolnya nggak lucu ya. Sudah? Ini nanti kalian usahakan supaya pikiran itu jangan sampai kosong. Ya, relax tapi jangan sampai kosong. Akan bahaya jika nanti kalian kesurupan. Gitu. Oke? Siap? Sudah siap semuanya ya? Oke, kalau sudah siap, silakan dimulai untuk memejamkan mata. Merem terlebih dahulu, oke? Merem lama. Kemudian silakan tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Ini gitu lah lagi. Bahaya kalau keselak ya. Relax supaya kalian relax. Ulangi lagi, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan dari hidung, jangan dari yang lain. Nanti kalau belum keselak kasih dulu, relax itu. Sudah, tarik nafas lagi. Oke, keluarkan pelan-pelan. Tenang, relax. Sekarang dengarkan alunan lagu ini.
Ingatkan, bayangkan kalian saat ini lagi di sebuah tempat yang nyaman. Yang nyamannya di kasur, ya bayangkan kalian lagi di kasur. Yang nyamannya di ruang TV sambil nonton TV, ya dibayangkan. Yang nyamannya lagi main sama teman-teman, ya bayangkan lagi ada di sekitar bareng teman-teman kalian sambil dengerin lagu ini. Bayangkan kegiatan yang menyenangkan. Pokoknya saat ini kalian lagi ada di suatu tempat yang menyenangkan. Dalam hitungan ke-10 nanti kalian membuka mata kalian secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Silakan dibuka matanya. Ngantuk? Oke, tambah ngantuk atau tambah luwe? Oke. Ada yang tambah lapar, ada yang sudah luwe, ada yang masih ngantuk. Oke. Nah, oke. Apakah sudah merasa sedikit tenang? Belum. Siapa yang ingin menyampaikan setelah tadi ya, setelah kalian memejamkan mata, terus awalnya kalian itu perasaannya gimana? Terus setelah memejamkan mata perasaannya gimana? Ada yang mau menyampaikan? Hilda mungkin? Ya. Sebelum dan sesudahnya Nina? Sebelumnya tuh ya sini. Berdiri Sebelumnya tadi perasaannya gimana? Sesudahnya gimana? Jadi itu sebelum saya apa bu? Saya refleksi itu gimana? Gak tahu. Pokoknya itu nggak plong di badan itu. Terus habis itu saya refleksi, terus saya menyanyi bu. Menyanyi apa tuh? Kamu menyanyi? Ina. Saya jadi ikan dari Alia. Itu membuat saya plong. Saya akan membagikan setengah lembar kertas karena tidak satu lembar tapi setengah lembar kertas ke masing-masing kalian. Untuk apa? Enaknya? Membuat cerita belum. Kita masih dulu membuat cerita. Oke, sudah dapat setengah lembar kertas semuanya? Sudah? Silakan kalian isi. Terserah mau model portrait atau landscape. Jangan lupa dikasih nama ya. Jangan lupa dikasih nama, dikasih kelas dulu. Silakan dikasih nama dan kelas dulu. Sudah nama dan kelas? Berdiri apa banyak? Terserah mau berdiri, mau miring, mau tidur, mau gimana, terserah kamu. Sekreativitas kamu. Kamu nyamannya gimana? Ya, terserah mau nulisnya sambil glosor boleh. Mau sambil glosor, mau sambil duduk, mau sambil tidur. Yang penting tulis, oke? Bisa sambil kayang ya, nggak bisa kalau sambil kayang nulisnya. Oke sayangku.
gambar boleh, kalian tulis kata-kata random boleh. Random, kalau kata-kata random terserah kalian, sebanyak mungkin, terserah kamu. Mau kamu penulis satu kertas juga boleh, atau ya terserah. Mau gambar sama nulis juga boleh, gambar dan tulisan boleh ya. Dalam waktu 5 menit cukup ya? Cukup, oke. Gambarnya yang positif ya, tulisannya juga yang positif ya. Oke. Terserah mau digambar apa, mau ditulis apa, bebas. Mau gambar sama tulisan boleh. Saya mau tulisan aja Bu. Tulisannya random Bu, nggak apa-apa. Random, semakin random semakin banyak topik nanti ya. Karena nanti kita menggali ide ya, gimana Steven? Ya tapi ini masih kata-kata random. Kata-katanya random, terserah, tidak harus saling berhubungan. Ya, saya mau gambar anime boleh, mau gambar pemandangan aja boleh. Oke, hitungan ke-10 dikumpulkan ke depan sini ya. 1, 2, 3 dikumpulkan, 4, 5 sedapatnya, 6, 7 setengah, 7,8, 7,9, 8, 9, 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9 dan 10. Oke. Nah, masih semangat ya? Suaranya hidup ini masih semangat. Ya. Jadi dari hasil kalian menulis dan menggambar tadi sudah ada ide. Nah, tugasnya selanjutnya adalah menulis cerita berdasarkan ide-ide yang sudah kalian kembangkan, yang kalian munculkan tadi. Ya, oke. Iqbal sudah siap-siap mau buat cerita tentang saya. Oke, kelompok yang pertama, Raka Dava, Steven, Ilham, Raka Theo, dan Ahmad S. Fatih. Silakan ini salah satu, silakan secara teman. Kemudian yang kedua, Helena, Neira, Jessyamuna, Nazifa, dan Jeremy. Selanjutnya Rena Maya, Alicia, Maulida, dan Linawati. Kemudian Lorenzo, Kenzo, Hildra, Bilkisya. Karena sepertinya Hildra dan Bilkisya itu sehati kabarnya. Kemudian Anita, Ridita, terus Ayu Fatimah, dan Irena. Lanjut, Khalid, Falisya, Darian, Naya, dan Lan. Silakan mencari tempat yang ada di sekitar. Oke, perhatikan sebentar.
Silakan digabung menjadi satu paragraf dan diberi judul. Oke. Diberi judul sayangku. Lah ini kan ada cowok cewek jelas nih, tokohnya cowok dan cewek. Oh ketemu mantan cewek. Terus mungkin ini ada jam, mungkin ketemu lagi masa lalu mungkin. Karena ada daun ajaib atau ada petir itu di siang bolong itu dulu itu saya tahu. Ya, karena ada hujan ya makanya. Pas hujan ada petir, ada daun ajaib jalan. Nah itu kesenangannya. Bang. Kenapa? Oke, siap. Bingung kenapa? Kan ini sudah ada semua gambar. Kan ini gambarmu kan sudah estetik semua atau saya tinggal dirangkai menjadi sebuah cerita. Sangat estetik loh. Bagaimana? Sudah bisa? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tidak apa, sedapatnya saja. Oke. Ada yang sudah selesai? Oke. Yang belum selesai selesaikan dulu, yang sudah selesai tolong didengarkan dulu. Dan saya minta komentarnya ya untuk kelompok yang presentasi ini. Komentar yang positif ya. Silakan saya bacakan ini. Pada suatu hari Judulnya apa judulnya? Monster Bululu. Pada suatu hari Bululu ada di gunung dan menemukan sebuah pedang. Pedang tersebut mempunyai kekuatan halo purple. Bululu merupakan guru di sekolah. Bululu segera pulang dan mengajar tepat waktu. Setelah selesai mengajar, Bululu segera ke gunung mengendarai kuda. Bululu menggunakan tanah untuk berburu hewan dan membawa kembali pedang tersebut. Bululu menemukan dua kerajaan yang dipimpin oleh Soekarno sama Bojo Sataru. Dua kerajaan tersebut menjadi rival abadi. Bululu menjadi monster dan mengeluarkan peliang kain. Kekuatan tersebut membuat bulan matahari tanah api air menjadi bergetar. Dan bumi angin mulai menyelimuti atas. Setelah Bululu menjadi monster, Bululu melahirkan beristirahat di gua. Bululu berdiri di balik kayu, namun Bululu lupa karena ada pelajaran di SMA. Bululu terlempar di SMA dan mengajari para murid. Tangan. Ya bilang fantasi semakin tidak berdasarkan semakin seru. Terima kasih kelompoknya Hilman, November, dan Pensil.
cerita. Pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Yume. Ia tinggal di hutan bersama dengan neneknya. Yume anak yang bandel dan nakal. Maka dari itu ia sering membuang sampah di selokan. Suatu hari warga setempat menemukan satu mitos di selokan. Mitosnya yaitu siapa yang membuang sampah di selokan akan berubah menjadi berubah. Pada suatu hari Yume disuruh membuang sampah oleh neneknya, tetapi Yume membuang sampah di selokan. Keesokan harinya tubuh Yume terasa gatal dan berubah jamur dan menjadi berubah. Neneknya tahu juga yang Yume menjadi berubah. Ia menyadari perbuatannya bahwa perbuatannya salah. Dan neneknya menyuruh Yume untuk membersihkan selokan itu. Lama-lamaan Yume kembali sempurna dan neneknya sangat senang karena Yume menarik amat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Jeremy dan kawan-kawan. Ada yang ingin berikan komentar? Siapa yang memberikan komentar ya? Oke, Delian mungkin. Delian silakan diberikan komentarnya. Ada lagi mungkin dari kelompoknya Steven, ada yang memberikan tanggapan? Tulisannya bagus, tetap semangat. Masterpiece. Semuanya katanya bagus, tapi banyak sedikit. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Ya, beri tangan ke kelompoknya Yesa, luar biasa. Oke, mungkin yang lainnya nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya saja ya, karena waktu juga sudah mendekati istirahat dan pastinya kalian sangat menantikan waktu istirahat ya. Oke, guys, sekarang silakan kalian menghadap ke sini semua. Tadi kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini selama 2 jam pembelajaran ya, dimulai dari kalian menentukan ide-ide dari relaksasi tadi, kemudian kalian sudah menuangkan semua ide yang kalian miliki, kemudian kalian juga sudah menulis cerita bersama kelompok kalian. Nah, kesan dan pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya dan pembelajaran hari ini? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Gimana? Relaksasinya? Oke. Oh gitu, jadi banyaknya relaksasinya, pembelajarannya dikurangi gitu? Oh gitu. Oke, berarti sebelum istirahat ada relaksasi, baru setelah istirahat kan biasanya kita ada yang 3 jam ya. Berarti pas sebelum istirahat ada relaksasi, nanti setelah istirahat baru kalian mulai pembelajaran gitu ya? Oke, terus bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham terkait menulis cerita? Seru nggak udah seperti ini? Seru banget. Oke, seru banget ya. Jadi seperti itu contohnya. Sebenarnya ada banyak cara supaya kalian bisa menulis. Salah satunya seperti ini, mengumpulkan banyak ide melalui kata-kata random yang kalian miliki. Seperti itu ya sayangku. Oke, dan untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan menulis cerita fantasi secara individu ya. Jadi nanti kalian akan menentukan topik sendiri dengan cara kalian. Tidak harus seperti ini, tapi kalau memang kalian ingin lebih nyaman menggunakan model yang seperti ini dengan merangkai kata atau merangkai gambar, saya persilakan. Tapi yang jelas minggu depan kita akan menulis cerita secara bersama-sama di waktu yang 3 jam tersebut. Ya, ada pertanyaan apa saya Kutisam? Oh ya, siapa tadi yang membuat penghapus seperti ini? Nanti dibersihkan sayangku.